fudulul kalam. Fudul al-kalam. Berlebihan dalam bicara. Bukan banyak bicara, bukan. Tapi berlebihan. Sekali lagi, berlebihan. Berlebihan. Makanya, bedakan berlebihan dan banyak bicara. Makanya teman-teman yang berprofesi sebagai guru, jangan resign. Resign kan? Pantesan aja, nggak istiqomah. Ini pintu masuk syaitan ini. Gitu loh. Karena aku ngajar dari pagi sampai sore. Harus bicara. Oh nggak masalah. Bukan itu. Kalaupun kita tergelincir bukan karena itu faktornya. Mungkin karena faktor lain. Ini bukan banyak bicara. Ini berlebihan dalam bicara. Hati-hati. Berlebihan dalam bicara. Dan dikiaskan jempol. Berlebihan dalam menggunakan jempol hari ini. Itu pintu masuk syaitan. Hati-hati dengan komen. Hati-hati dengan ngomongin orang. Hati-hati dengan bicarakan orang. Dan bisa jadi bukan haram. Tapi aku gak gibah Ustaz. Aku gak mau fitnah. Iya. Ini mubah, berlebihan. Itu pintu masuk syaitan. Apalagi haram. Apalagi haram. Apalagi yang kita ngibahin orang di Ramadan pula. Makanya kan. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah nggak butuh dengan puasanya saat dia meninggalkan makan dan minumnya. Kalau dia masih tidak meninggalkan ucapan dusta. Ini bukan. Kita main di level tertinggi hadirin. Kan kita jelaskan dari awal. Ini apabila kita mau bermain di level yang tertinggi. Kita nggak main di haram lagi. Usahakan. Tapi hindari hal-hal mubah yang berlebihan. Dalam pembicaraan-pembicaraan kita. Apalagi yang haram. Makanya hadirin sekalian, kalau kita misalnya bully orang, atau nyinyir sama orang, atau komen secara negatif ke orang, atau nyerang orang, mungkin di sosial media kita, dan orang itu nggak tahu siapa kita, mungkin kita pakai ghost account atau pakai anonim dan lain seterusnya, ingat bahwa begitu kita lancarkan itu, kita sama saja membuka pintu masuk syaitan. Walaupun korban kita nggak tahu, walaupun pihak yang kita serang itu nggak tahu, tapi otomatis begitu kita lakukan itu, buka pintu masuk dan syaitan masuk dan mengoyak-ngoyak dan membuat kita terobrak-abrik hadirin. Hati-hati. Hati-hati dengan lisan langsung maupun melalui gadget kita tersebut. Makanya kan la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Itu. Dan hati tidak akan istiqomah sampai lisannya istiqomah. Artinya apa? Itu tadi. Itu hadits Nabi SAW. Hati gak akan istiqomah sampai lisan istiqomah. Jempol istiqomah sekarang. Artinya lisan dan jempol kita punya andil besar menghancurkan hati kita, karena dengan cara itu kita buka pintu buat si syaitan masuk ke dalam hati dan virus-virus hati itu merajalela. Itu yang harus kita camkan. Makanya hadirin di Ramadan jangan kebanyakan ngobrol. Udah daripada ngobrol baca Quran. Baca Quran, zikir, bantu orang. Atau ikut kajian. Jangan banyak ngobrol. Jangan banyak ngobrol. Banyak zikir aja, zikir. Hatamkan tuh Al-Quran. Jangan cerita ngobrol sama ini, curhat sama ini. Itu yang membuat masalah semakin ribet. Itu menyelesaikan masalah dengan masalah baru lagi. Karena begitu kita banyak bicara, repot. Banyak. Dan kadang-kadang kita komentarin gak penting gitu loh. Komentar gak penting. Baju orang lah kita komentarin, outfit orang lah kita komentarin, wardrobe orang lah kita komentarin. Kayaknya dia gak matching deh pakai itu deh. Kalau gue sih gak banget pakai itu. Ya suka-suka dia, diri selama halal. Dan itu kenapa kita komen, tak balik lagi tadi. Fudulun nazar. Melihat yang berlebihan itu. Jadi melihat berlebihan itu kenanya kemana-mana tuh hadirin. Akhirnya kita bicara berlebihan, komentar berlebihan. Gitu. Coba kalau kita ngeliat, kita nggak komen.
Iya kan? Kalau kita nggak lihat, kita nggak komentar. Hati-hati. Hati-hati bicara. Man somata naja, kata Nabi SAW. Barang siapa yang diam, dia selamat. Barang siapa yang diam, dia selamat. Itu sabda Nabi SAW. Maksudnya apa? Kembali ke hadis Bukhari yang lain. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Hendaknya berkata baik atau diam. Jadi kata para ulama, dipikir dulu kalau mau bicara, dipikir dulu kalau bicara. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi. Jadi hadis ini diriwayatkan bahwa ada seseorang meninggal di zaman Nabi SAW. Lalu para sahabat langsung mengatakan, sebagian sahabat mengatakan, tubalahu, beruntung nih orang. Kata Nabi SAW, wa ma yudrika la'allahu takallama fima la ya'ni. Tahu dari mana kalian dia beruntung? Bisa jadi selama hidupnya dia berbicara sesuatu yang bukan urusannya. Au bakhila bima la yanqusu. Atau dia pelit terhadap harta yang tidak akan merugikan dia. Kalau kita infakkan harta itu nggak akan merugikan kita, hadirin, nggak akan mengurangi kita. Ya. Jadi kata dalam riwayat ini dikatakan, tahu dari mana kalian dia beruntung? Bisa jadi dalam hidupnya dia membicarakan sesuatu yang bukan urusan dia. Allahu Akbar. Ini kita berapa banyak bicarakan yang bukan urusan kita. Jadi pertanyaannya, bisakah kita beruntung pada saat kita wafat, hadirin? Dan lebih celakanya lagi kita bicarakan itu di Ramadan. Akhirnya bukan hanya nggak beruntung, tapi nggak beruntung di Ramadan. Tahu dari mana kalian dia beruntung? Bisa jadi dia selama hidupnya membicarakan sesuatu yang bukan urusan dia. Dan hadirin, urusan kita aja udah akan membuat kita repot di hari kiamat. Lalu kita mau ngurus urusan orang. Kecuali kalau kita mau bantu, kita mau support, kita itu bagus. Tapi cuman komen, ngebahas segala macam. Tidakkah kita yakin itu akan dihisap oleh Allah? Dan itu pintu masuk syaitan. Akhirnya berdampak ke semua ibadah kita di bulan Ramadan. Akhirnya itu tadi. Seringkali di sebagian masjid misalnya, atau di sebagian jamaah iktikaf di sebagian masjid, itu yang membuat nggak maksimal tuh karena apa? Iya, karena di sana bukan hanya sholat berjamaah, bukan hanya buka puasa berjamaah, sahur berjamaah, tapi juga curhat berjamaah dan ngobrol berjamaah. Dan ketika udah curhat panjang kali lebar, di masjid sih gitu loh, tapi tetap aja ngobrol ke sana, akhirnya Quran nggak dibaca. Gitu. Udah selesai sama yang pojok kanan, lihat lagi. Itu lagi baca Quran sendirian, datangin. Ngobrol. Loh iya, ini yang ketawa-ketawa yang expert nih. Expert iktikaf maksudnya, bukan expert ngobrol. Enggak, kan fenomena kayak gitu terjadi enggak? Jadi ada. Ila man rahimah rabbuh. Dan kalau kita termasuk, ya udah perbaiki di tahun ini. Nggak usah berkecil hati. Perbaiki aja. Kebanyakan ngobrolnya berantakan kita. Allah